enggak ada sejarahnya atau lebih banyak kalahnya. Oke, Yep, ini ada dan kita Mafia ya. lihat ada The Mafia yang lagi nembakin ke arah V Gaming ke arah depan. Udah dapat senjata juga kali ini XM8. Bakal coba untuk melakukan rotasi. Dan begitu kan cukup jauh dari The Mafia di pinggir pantai ada 2 orang juga. Ya, kalau gue lihat mental sini lu harus cari mid game sama late game karena gue yakin dengan pengalaman player Indonesia mentalnya ini juga udah harusnya di atas India, di atas tim-tim yang lain lah menurut gue, karena dengan turnamen major yang kita udah lakukan harusnya mentalnya kuat. Jangan sampai di early kita harus kalah lagi gitu ya kan. Karena percuma banget kalau sendiri lu di early kalah walaupun killnya banyak dengan poin setup yang baru ini tuh nggak penting. Oh, Ternyata Amek harus terjatuh ya. Dia lompat kena fall damage dan sekarang tertinggal dengan teman-temannya. Udah ke pantai juga sama Illuminate. Entah kenapa dari game pertama sampai sekarang Illuminate selalu bertabrakan dengan tim Onyx. ya mungkin patternnya sama ya. Gue juga nggak terlalu ikutin dari skena Thailand secara detail. Tapi dengan hadirnya Illuminate di beberapa turnamen dia nggak pernah absen. Harusnya jadi catatan juga tim-tim yang lain nge-score dari drop point di awal-awal gitu ya kan. Kalau sendiri lu memang punya catatan kayak gitu, gue rasa dengan 2 kali map yang ada di Purgatory lu masih punya poin, harusnya lu bisa jadi kayak gini. Tapi kita tetap juga masih ada Aero Wolf berhasil mendapatkan Vasio CS langsung di end. Begitu saja seorang Halsnya dengan M16-nya nice one tentunya. Udah pakai info box juga dan mereka juga udah tahu zona berikutnya bakal kemana, tapi masih menarik mundur dan looting terlebih dahulu untuk Aero Wolf. Ya, positifnya menurut gue dari sisi Aero adalah mereka lebih flex banget ya. Mereka turun tuh bener-bener ngelihat situasi dari yang patternnya tuh bener-bener dibikin flex gitu. Dan ini jadi satu advantage sih menurut gue. Karena gue yakin dengan adanya turnamen kayak gini, tim-tim yang lain tuh pasti punya preparation. Harus kayak lu tahu drop point si A si B gitu ya kan. Dan yang terjadi adalah seperti ini nih. Kalau lu ini sabar banget ya, menurut gue sabar banget. Diem gak gerak sama sekali bang. Diam banget, nggak gerak karena nggak ada keharusan yang kayak tadi misalnya Purgatory di pertama itu kayak ada EVOS yang moving dari Brasilia bawah menuju ke atas ya. Itu buru-buru banget di fase-fase awal, menurut gua nggak penting. Nah yang menurut gua kalau emang lu mau catch Brasilia, tahan aja gitu ya kan, tahan, lu dapat kompon walaupun lu di bawah kayak moving ke atas sih kemungkinan mungkin circle bakal naik ke atas. Sabar dulu aja gitu, jangan terlalu diburu-buru. Dan ya yang tadi gua bahas di awal, kita butuh banget masuk ke mid game sampai late game karena penting banget. Kalau sendiri lu udah ngomongin mid ke late itu kayak ya skill penting gitu ya kan, yang masuk sini jago, tapi lebih karena nanti mentalitasnya gimana caranya lu juga bisa dapat momentum gitu. Menurut gue itu sih. Bener. Dan tapi seperti yang Bang El bilang juga setuju banget karena ketika di game Purgatory sebelumnya EVOS tuh bener-bener buru-buru dan open field. Dan mereka spreadingnya tuh kayak panjang ke belakang gitu loh. Iya, Jadi ketika Sam 13 kena udah gak bisa ditolong. Gue tahu objektif Sam pasti kita harus ambil di atas, kemungkinan zona bakal ke atas. Tapi saat moving seperti itu menurut gue ditahan dulu aja. Nggak ada keharusan lu juga harus maju di saat itu gitu ya kan. Ya mungkin memang Lutan nggak terlalu puas ya kan. Tapi di saat kalau kita ngomongin game kedua tadi itu pesawat jelas banget saat EVOS turun dia drop ngeliat sekitar juga di Brazil tuh diturunin tim yang lain gitu. Jadi harusnya awareness-nya juga udah ada gitu ya kan. Tahu ya Brazil rame. Harusnya udah tahu rame. Tapi nggak apa, kita lihat dengan posisi flexnya EVOS naik ke atas ini masih satu tempat favorit mereka sih di atas. Jadi harusnya masih cukup bagus. Oke, The Mafia. Kita bakal pindah ke Brasil di mana The Mafia udah nembakin ke arah tim Flash yang dimana udah turun dari rumah putih. Masih ada Cool yang berhasil didapatkan oleh Fozijay. Dan masih perlahan tapi pasti Fozijay berhasil yang mendapatkan dari jendela rumah Tayo. Dapat satu orang dari tim Flash dan masih ada dua coba untuk masuk kembali ke dalam rumah putih di atas. Ya harusnya secure kalau seandainya tim Flash sial dia bakal kena danger zone. Tapi yang menurut gue jadi catatan adalah ini tim-tim yang memang ada di atas nih, kayak The Mafia ada di atas ya. Dan dengan mendapatkan satu tambahan kill kayak gini lagi, ini membuat sistem dari poin yang ada di klasmen tambah jauh lagi sih. Dapat 40 tambahan poin. Gue berharap dengan ya kita pasti dukung Indo ya kan. Pasti dukung Indo. Kita caster harus netral tapi aduh gue nggak bisa gitu untuk ngilangin hal-hal dimana gue juga bangga akan negara gue sendiri. Ya ini kita berharap The Mafia sendiri juga harus tusun gitu ya kan. Yang tadi kita bahas sebelum pertandingan, kalau seandainya chance Indonesia mau naik ke atas ya kita harus dapat bukan 3 besar lagi, bahkan objektifnya udah banyak dan kompleks. Dapat Buya, kill banyak ya kan. Jadinya berharap SCVG, The Mafia gitu ya, terus Xavier juga harus tereliminasi di awal. Nah dengan keadaan kayak gini harusnya VGM bisa bikin sedikit objektif kita rada. Oh enggak, mereka nggak open fire pak. Mereka nggak open fire, masih main
itu mereka pasti bakal set up gimana caranya untuk masuk ke dalam satu kompon, ngamanin posisi dan berharap nanti pembacaan zona mereka berhasil gitu ya kan. Nah ini terjadi gitu ya kan. Jadi harus pinter-pinter banget dan harus awareness-nya tinggi banget, udah jelas di setiap kompon lu harus kayak sadar akan kehadiran tim-tim yang lain gitu. Jadi nggak bisa sembarangan masuk dalam kompon. Iya, itu kayak kejadian pas tadi Aero Wolf Bu ya, ketika mereka dapat zona ya kan. Betul. Itu bener-bener bagus banget, udah bener di mereka nggak kemana-mana. Dan counterplay dari sistem. Oke, kita lihat dulu. Bakal ada perang ditembakin dari bawah dari Aero Wolf, dari Black di sini M60-nya bakal coba untuk berlari dulu melarikan diri, ternyata masih belum kena target. Nggak ada yang terkena. Nggak ada yang kena target ya. Ya resource sayang banget. Ya gue lanjutin. Counterplay dari sistem yang memang defense hampir didominasi tim-tim dari 12 tim tuh itu apa ya kayak ngendok itu sebenarnya counterplaynya adalah barbar. Jujur, tapi semi barbar kayak yang terjadi di FWC kemarin. Nggak bisa dilakukan kayak sekarang karena dari sistem mekanik player yang sekarang di Chroma Croy juga udah pada kuat, jadi nggak bisa lagi kayak meta yang kemarin kita menang di FWC Asal terobos. Kalau kemarin kan modal mentalitas kuat, barbar masuk ke dalam kompon ya kan, karena memang dari mekanik player juga nggak terlalu belum terlalu jago kayak sekarang udah 1 tahun Pak. Bener, sekarang mau udah pada jago-jago banget. Oke. SCVG berhasil dilumpuhkan di posisi ke-12 dan V-Gaming Crazy berhasil di follow up. Kali ini masih ada Darklop yang nembak dari tower ke arah atas ATP. Ya, tapi kabar terburuknya adalah tadi yang kill leadernya adalah The Mafia yang notabene peringkat kedua. Peringkat Rada kedua sedih juga sih. Rada Tapi nggak apa-apa. sedih ya. Oke, ini ke pojok banget ya. Kalau udah kayak begini sih, ya harus sabar sih. Nggak bisa kayak berharap PGMS sendiri juga kehabisan resource dan sampai akhirnya mereka masuk ke fase mid atau late game nggak bisa berbuat banyak gitu ya kan. Itu udah nembakin banyak banget sih pelurunya. Dan buang resource ini ya, Iya, resource ya. Jadi ini harusnya fase di mana mereka kalau ternyata masih ada 8 bit juga punya third party. Di sini masih ada Airwolf coba untuk mengikis sebuah glue walls dan ya nggak kerender ya tadi padahal nggak udah kerender ya. moving. Mungkin kalau kita ngelihat dari sisi spectat yang sekarang kelihatan, tapi mungkin mereka nggak kelihatan karena tadi Black sendiri juga masih fokus buat tembakin blue wall ya. bener, rata-rata sini pakai M60 semua biar bisa nge-spray dari jauh. Bener. Pelurunya banyak banget ya kan. Dan Aren di saat sama juga berhasil mendapatkan tim The Mafia. Ini dia Wisdom. Tapi kan tereliminasi di posisi ke-11 oleh Wisdom. Oke, 2 checklist berhasil ya. Kalau kita ngomongin objektif dari tim Indonesia, kita cuma tinggal nunggu satu notification lagi, yaitu dari tim Xavier. Bisa kayak mati di fase-fase ini masih Early. gue bilang early ya. Iya. Early menuju mid game dan gue masih berharap banget. Kita nggak ngelihat off cam banget. Nah ini baru gue bilang panjang umur harusnya bisa ya. Karena tadi gue udah mau bahas Sipot ya kan, off cam banget dari awal kita nggak ngelihat. Nah perjalanannya dan kalau dari arah Crossroad sendiri pattern yang paling penting menurut gue adalah secure daerah field. Jadi kalau seandainya lu bisa secure daerah field, beberapa kompon yang ada di field itu berharap nanti zonanya ngarah ke field. Karena kalau gue nggak tahu ya dengan patch yang baru masih ke arah sini apa enggak, tapi ngelihat dari pertandingan influencer yang kemarin itu zonanya rada aneh, ada yang ke arah atas ya kan, Mount Villa gitu ya. Kemarin Kayak what the Itu nggak pernah gitu ya kan dapat zona ke arah sini. Nah ini mereka masih coba ya ini rute kalau bisa gue bilang adalah rute Star 8 ya. Star 8 banget dengan rooster yang kemarin yang di Farewell itu pasti mereka habis dari arah ke dari Crossroad itu pasti bakal turun ke bawah di daerah field. Nah skill Rumah Ayam berharap zonanya sendiri mengarah ke arah sana gitu kan. Tapi bau-baunya sih harusnya masih bisa chance ke sana karena Brasilia sendiri kalau kita lihat di minimap ini udah separuh gitu ya kan. Jadi harusnya berharap zonanya sendiri nggak ke arah Brasilia karena Brasilia sendiri ini rada tricky ya menurut gue, banyak banget rumah-rumah dan udah diisi banyak banget sama orang. Oke, dan kalau misalkan Nggak nahan, Pak. nggak nahan, mereka masih mau ngehajar dan Wisdom udah denger suara kaleng. Nah ini kejadiannya bahaya. ini kejadiannya bakal jadi revenge kalau seandainya mereka menang di war ini, balas dendam di game game keempat tadi melawan Wisdom juga ini bisa terbalaskan. Tapi bakal susah sih karena terlalu open field sih menurut gua. Gue rasa sih mereka mendingan tarik mundur aja, di belakang ada Rumah Ayam juga untuk compound karena dari tim Wisdomnya punya rumah Tayo itu suatu tempat yang susah untuk dijangkau juga. Ya dan ada tim nomor 7 juga yang ada Onyx. Onyx ternyata itu. Ini jadi buah si malakama juga ya kalau seandainya kita mau ambil satu objektif kita bisa masuk ke late game karena ada 2 tim Indo yang potensinya
5 berhasil mendapatkan Tayo di sana, bakal coba lagi N9 bagi ke lobby oleh pemain dari EVOS, dan yes, Onyx tinggal 2 main. Masih ada Wiza, bakal coba melawan dari belakang, tapi di belakang juga ada Wisdom yang sudah mendengar suara tembakan, dan apakah bisa menjadi third party Indonesia lawan Indonesia, tiba-tiba Wisdom ikutan. Ini bahaya sih menurut gue, ini terbuka banget. Kalau gue lihat glue wall-nya nggak cukup banyak banget. Kalau seandainya gue cerita sama pro player, nyawa di dalam Free Fire adalah glue wall. Ya. Jadi kalau seandainya gue lihat dengan kondisi cuman ada 2 atau 1, ini sayang banget kalau seandainya resource-nya digunain di saat masih masuk ke mid game. Bahaya banget. Bener, dan gue senang mereka menarik mundur juga dari tim EVOS, gak terburu-buru kayak di game tadi sebelum-sebelumnya. Mereka maju aja terus gitu. Ini yang gue butuhin. Maksud gue, ayolah please gitu ya kan, lebih dewasa, lebih wise, bijak gitu ngambil keputusan. Jangan di saat kayak lu udah susah kayak gini, lu baru gitu mau berpikir seperti ini gitu ya kan. Padahal kalau lu wise, lu bijak, lu nggak mesti dapat kondisi seperti ini gitu ya kan. Iya, sayang banget karena tinggal 2 doang apa kesempatan mereka. Tapi kita lihat juga di sini di balik ada V Gaming dan 8-bit yang sedang berperang nampaknya. Ini suatu hal yang positif buat Indonesia karena tim-tim dari luar udah mulai berjatuhan nih. Udah mulai berjatuhan, tapi gue masih sekali lagi masih tunggu notification Xavier udah tereliminate gitu ya. Jangan masuk ke 7 atau 6 besar, bahkan menurut gue itu jadi satu apa ya, satu momentum buat mereka juga nge-create bisa satu suasana mentalitas yang bagus gitu, positif. Jadi kalau seandainya mau ya mereka harus early sekarang, Harus gitu. early to harus tusun lah. Harus Tapi tusun. yap, 1 orang dari 8-bit berhasil didapatkan. DRDP masih bisa melarikan diri dan bakal dikejar oleh Bingsu. Bakal tembak gitu aja dan ternyata yes, 8-bit juga harus tereliminasi nampaknya. Ya rada lagi-lagi gue kalau ngelihat harusnya peringkat 10 ini adalah Xavier, tapi akhirnya ada 8 bit. Nggak apa-apa, tapi lama-lama juga berkurang. Bagus juga buat sisi tim Indonesia, placementnya juga harusnya bisa lebih tinggi ya kan. Tapi dengan ATP Kings, ATP Kings belum ya. deg-degan banget karena menurut gua kuncinya adalah kalau mau kita ngelihat Indonesia juara adalah di game ini. Berharap juga nanti dari tim-tim yang lainnya juga yang di atas tusun. Nah, kita butuh banget dukungan dari kalian daripada ribut-ribut ya kan. Lagi ribut nggak jelas gitu ya kan. Mendingan sekarang kita doa, kita dukung positif, kasih hashtag juga FF Indo Bersatu yang juara, yang punya jagoan siapa bisa langsung didukung. Bener. Kita kirim doa buat tim Indonesia juga. Gua kangen Indonesia minimal juara lagi gitu ya kan. Iya, minimal juara lagi. Tapi kita lihat di sini Onyx Wiza udah kena tembak lagi dari tim Flash. Masih ada Gluos yang menyelamatkan seorang Wiza. Tapi kita lihat Jar juga mulai masuk ke pelontar, bakal dimakan atas. Clear. Dia kena damage-nya, ternyata masih bisa turun ke arah bawah. Dan zona sudah mulai menutup ke arah atas. Wiza berhasil mendapatkan clear, berhasil knock 1 orang clear, berhasil dipulangkan ke lobby. Tinggal DNP sendirian yang masih berada di rumah reporter. Bahkan itu dia armornya tebel, Pak. Tebel. Kalau sendiri nggak pakai armor tebel sih udah tiwas ya. Iya, pasti. Tiwas banget. Dan ya yang mesti diapresiasi adalah setup majunya ini penting banget ya buat Onyx sendiri. Mereka oke. Ada Xavier yang masih bertahan di arah Brasilia. Tapi kita lihat zona masih ditahan oleh tim Onyx. Masih ada juga EVOS yang bertarung bersama tim V Gaming. Abu udah mulai sekarang masih bisa medikasi terlebih dahulu, tapi sudah tertarik ke pulau sebelah. Ini cukup bahaya untuk tim EVOS pastinya. Tapi Wiza juga harus terkena zona. Masih ada Street dengan SM8 yang bakal di depan tapi terus sekarang V Gaming. Kena Abu dan Street, sayang sekali gak ada Ghost yang menghalangi. Bakal coba untuk di revive terlebih dahulu. Tapi ada spray tapping dari V Gaming. Dimana Street berhasil pulangkan 305 sendirian. Abu terjatuh. 1/1 main EVOS mulai terjatuhan. Dan itu dia, EVOS Esports harus puas di posisi ke-7. Berarti sisa Onyx sama ternyata Onyx juga harus tumbang di posisi ke-6. Sisa Aerowolf. Ya, dengan 5 besar kayak gini, Aero dengan 1 kill, Xavier juga masih bertahan. Rada berat tapi nggak apa-apa, kita doain terus. Yap, betul yang banget. terbaik buat Indonesia. Dan ya, gue nggak mau langsung berasumsi terlalu jauh ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat masih ada Aero di sini. Bener banget, Meiko bakal coba dimakan depan dari Illuminate. Butuh harus turun dari mobil kaleng yang masih ada. Gue cukup baik banget, Crazy udah setengah darah hilang. Deadlock mulai kena dan nggak bisa di follow up. Masih ada Bingsu yang coba menjadi hajaran tim Illuminate kali ini. Iya, 10 kill dari VGM Pak, itu udah gokil banget sih. Tapi harus tereliminasi ya, bagus banget. Dan Illuminate malah yang berhasil nge-counter dari V Gamingnya juga ya. Yap, Aero tapi please, ini Aero. menjadi hal positif untuk Aerowolf yang masih ada sedikit daerah zona, dan Illuminate yang harus berpindah tempat dulu. Masih ada Wisdom dengan SVD Saleh bakal coba dibakar depan tim Xavier bakal menjadi incaran, tapi mereka juga dapat zonanya
Wisdom lagi perang sama Xavier. Mereka bisa jadi terpelatih nih. Bisa banget karena ini kalau kita ngomongin ini masih terbuka banget ya. Terbuka banget chance-nya karena Raider. dengan kill 3 terus peringkat ketiga juga ini harus cepet-cepet moving. Ayo di cover. Oke, dapat patahan. Masih dapat patahan, harusnya masih bisa buat moving ke depan. Tapi kalau gua ngeliat dari dari resource-nya nggak ada glue lagi, Pak. Ini Xavier sama Wisdom yang ngehajar ke Aerowolf sekaligus. Dimana Casper bakal coba udah menjadi ajaran Aerowolf. Dimana Broxy berhasil mendapatkan domain dari Xavier. Langsung ditemping lagi. Dan itu dia tinggal Hector sendirian. Wisdom bakal coba bergerak masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Dimana keras masih hold position. Dimana Aerowolf juga masih utuh 4 pemain sekaligus kali ini. Please maksimalin patahan karena lu nggak punya glue wall. Patahan jadi satu satu hal yang penting banget buat lu masuk ke dalam late game. Yes, tapi tinggal Bang sendirian ternyata kalau Wisdom udah mulai ngacak-ngacak. Ubon berhasil dijatuhkan. Peter masih di atas. Xavier berhasil dijatuhkan. Peter bakal ditembak terus. Headshot itu dia Bang. Sendirian bakal ke kelas play. Masih ada pemain dari Wisdom dan sayang sekali Buya didapatkan oleh tim Wisdom. Oh my god, nyaris banget. Sumpah kalau Sandy Bank tadi dapat dapat 3 orang yang tersisa itu udah bener-bener what the play gitu ya kan. Bener. Tapi satu catatan yang tadi gue bilang, gue bener-bener